Pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Utara bersama kepolisian menemukan minyak kita kemasan botol dan juga plastik yang isinya tidak sesuai dengan takaran tertulis. Sementara itu Polda Jawa Barat mengungkap praktik kecurangan isi kemasan minyak kita di Subang, Jawa Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bersama pihak kepolisian menggelar sidak di Pasar Waru, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa siang. Dalam inspeksi mendadak ini, petugas menemukan 2 produsen minyak kita kemasan botol maupun plastik 1 liter yang isinya tidak sesuai dengan takaran tertulis. Atas temuan ini, pihak kepolisian Jakarta Utara akan menindak tegas produsen minyak tersebut. Dari 3 sampel yang kita uji, itu ada sampel yang memang full isinya 1 liter. Tapi 2 sampel setelah kita uji isinya berkisar antara 800 sampai 900 mili. Jadi tidak memenuhi 1 liter. Dan yang satu itu PT yang sudah dalam penyelidikan dari Barreskrim Polri. Dan satu lagi akan kita dalami, akan kita melakukan penyelidikan, ya. Apakah betul PT tersebut memang produksi di bawah dari 100 mili. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengungkap praktik kecurangan isi kemasan minyak kita di sebuah rumah yang dijadikan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, pria berinisial K, pemilik pabrik minyak kita, ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. K yang pernah bekerja di pabrik minyak goreng sebagai komisaris ini dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan minyak goreng sawit menggunakan merek minyak kita yang tidak memenuhi SNI, yakni dengan mengurangi takaran. Minyak kita dengan berat bersih atau neto kurang dari 1 liter, hanya kurang lebih 760 mililiter. Jadi kurang dari 1 liter. Pelaku telah memproduksi sekitar 44 ton minyak dan mengedarkan ke pengecer pasar dengan harga di atas head Rp15.700 sampai Rp16.000 dengan keuntungan selama sebulan Rp266 juta. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan izin perusahaan yang sudah kadaluarsa atau telah dibekukan oleh Kementerian Perdagangan. Berakhir izin NSI-nya pada awal Januari 2025 ini dan telah dibekukan, makanya untuk operasionalnya tidak berizin. Terus keberadaan K itu dia menggunakan K seolah-olah bahwa ini sudah ada izin, padahal sebenarnya tidak resmi. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin serta ribuan botol minyak kita siap edar. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Barreskrim Polri menetapkan 1 tersangka dalam kasus minyak kita. Polisi mengungkap modus licik pabrik produksi minyak kita yang tidak sesuai dengan kemasan. Praktik licik minyak kita diungkap Dirtipideksus Barreskrim Polri usai menggeledah sebuah rumah produksi minyak kita di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut polisi temukan bukti yakni minyak kita serta mesin produksi. Dari penggeledahan ini, Barreskrim Polri menetapkan 1 tersangka berinisial AWI yang berperan sebagai pemilik serta pengelola rumah produksi minyak kita. Tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 mililiter, yang satu lagi 760 mililiter. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada di
tertera di kemasan. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Pemirsa, terkait dugaan kecurangan minyak kita, Barreskrim Polri juga telah periksa PT Tunas Argo Indostari di Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun PT Tunas Agro maksud kami membantah melakukan kecurangan dan sesuai takaran. Kita di sini timbangan ikuti prosedur ya. Kita nggak mungkin pakai timbangan sampai 750, yang sampai 700 minimal itu kan yang di kita nggak seperti itu. Jadi kita menimbang yang berat bersihnya pot. Jadi timbangannya bagus gitu. Sedangkan yang diperiksa ini kan berita yang sekarang kan mengatakan kalau minyak tunas agro mengatakan minyaknya timbangnya berkurang. Sedangkan buktinya nggak ada. PT kita. Cuma yang diperiksa itu bukan PT di sini. Nah, kita di sana kan pas ada pemeriksaan di sidak di Lenteng Agung ya, Pak Menteri. Yang di sana bukan PT Tunas Agro doang yang dibuka, tapi ada botolan. Yang di botolan tuh timbangannya memang berkurang. Sedangkan kalau timbangan yang POTS punya Tunas Agro itu pas. Berarti artinya dari PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai. Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Tidak dikurangi gitu? Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Ya, ini nggak sampai 1.700 yang kita. Yang sekitar 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Emang ketentuannya emang nggak full gitu? Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau gimana? Enggak, kalau 1 liter emang tentuannya emang kan itu kan minyak. Minyak ini beratnya kali 0,9 lagi. Jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jadinya. Jadi enggak kayak beratnya enggak kayak berat air. Memang dari sananya dari pusat. Betul, dari sananya. Sementara itu pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pabrik minyak kita yang berada di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat telah tutup dan pindah ke kawasan Karawang, Jawa Barat. Saat ini tim gabungan Polri dan Kementerian Perdagangan telah melakukan investigasi di pabrik minyak kita Karawang. Ya, Napita Nabati itu kan udah diselesaikan, perusahaan udah segel, jadi sudah nggak bisa beroperasi lagi. Kemudian yang kedua, tanggal 7 Maret kita itu ke lokasi perusahaan yang melakukan pengurangan takaran. Ya waktu itu kan Pak Mentan tanggal 8 kan ke pasar. Kami tanggal 7 sebelumnya sebenarnya sudah dapat laporan dan kami sudah melakukan pengawasan ke PT Aiga di Jalan Tol Iskandar. Ya, tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah, sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Ya, jadi kita masih nunggu laporannya. Tadi saya komunikasi masih di sana. Ya, jadi itu sebenarnya sudah kita dari awal sebenarnya kita sudah tahu, kita antisipasi langsung kita kejar ke perusahaan. Ya. Produk yang di lapangannya gimana Pak? Nah, yang lapangan sudah kita ditarik. Itu udah disegel Pak langsung Pak yang di Tol Iskandar itu kan sudah tutup. Ya, ini yang di Karawang ini masih di sana teman-teman. Berarti belum. Ya tadi dari Satgas Polri sama dari Kemendak masih di sana. Ya, kami juga menunggu update-nya. Kita akan semakin banyak melakukan pengawasannya. Sebenarnya kita itu juga rutin melakukan pengawasan. Makanya kenapa kita itu tanggal 7 itu langsung ke lokasi di Depok, di Tol Iskandar. Karena kami memang dari awal sudah dapat informasi dan sudah melakukan pengawasan ke lapangan. Informasi dari siapa Pak? Ada yang dari masyarakat, ada dari konsumen, dan kita kan juga ada tim yang setiap saat ke lapangan. Ya. Yang disita berapa jumlahnya Pak? Belum, ini kan masih teman-teman masih di Karawang, di pabriknya. Belum selesai, kami juga masih nunggu laporannya. Yang NNI update-nya kayak gimana? NNI kan sudah disita, udah segera proses oleh Polri ya. Jadi udah selesai. Ada berbincang nggak sama Pak Sigit soal update yang NNI Pak? Nggak sempat tadi. Tapi beliau Pak Sigit tadi kan juga udah menyampaikan sedang proses. Yang Aiga itu kan yang di Karawang sih saya. Aiga itu tadi, makanya Aiga itu tanggal 7 Maret itu kita datangin
Di Tole Iskandar tadi itu juga AIGA, tetapi setelah sampai di sana ternyata perusahaannya sudah sudah tutup. Terus kita cari kan, dia dibilang nggak ngerti kan, kita cari, kita lakukan penyelidikan, ternyata ketemu di Kerawang. Jadi AIGA sekarang ada di Kerawang dan sekarang tim Satgas Polri sama Kemendak sedang di sana. Masih proses, kami masih nunggu laporannya. Berarti dua perusahaan aja ya Pak? Soalnya sementara yang ditemukan baru dua perusahaan yang kita ini. Nanti kita terus, pokoknya kita selama Lebaran ini terus kita terus ke lapangan. Yang udah beredar di pasar bakal ditarik nggak sih Pak? Iya, kita tarik cepat. Pemirsa, temuan kecurangan minyak kita membuat warga resah. Dan juga warga memprotes serta menyayangkan lemahnya pengawasan hingga terjadi kecurangan. Masih merugikan kita ya, karena kan memang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kadang juga saya kan, kita di rumah punya literan ya, kadang suka di rumah tuh, oh iya nggak sesuai gitu, tapi kan kita mengadu kemana gitu. Harus jujur, kita butuh minyak. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Kalau 800 kan lumayan selisihnya dari 1 liter ya gitu loh. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik karena kan persaingan sudah banyak nih yang kayaknya jadi kecewa sih satu ya. Kan harusnya udah dilewat yang sudah ditentukan itu memang harusnya udah sesuai harga juga ini sama, jangan susah gitu nyarinya.